Access granted. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok A Komputasi Statistika Lanjut yang beranggotakan 5 orang, yaitu Raihanul Jaina Budungo, Shindika Putri Inombi, Melisa Agustina, Mutiara Ibrahim, dan Febrianto Nyamun akan menjelaskan aplikasi statistika sederhana yang telah dibuat di software RStudio, yaitu aplikasi regresi linear sederhana menggunakan RShiny. Adapun penjelasan fitur aplikasi yang tak terlepas dari sintaks yang membangun akan dijelaskan pada video berikut ini. Baik, langsung saja kita masuk pada penjelasan yang pertama, yaitu membangkitkan data. Jadi, data yang digunakan adalah data simulasi yang dibangkitkan dari R. Data terdiri dari dua variabel, yaitu X atau variabel independen dan Y atau variabel dependen dengan banyak data adalah 100 dengan sintaks set.set dalam kurung 123 dengan variabel X banyak datanya 100, kemudian variabel Y banyak datanya 100. Nah, selanjutnya akan dibuat data frame, yaitu dengan sintaks data.frame dalam kurung XY. Nah, kemudian ada setting direktori penyimpanan dengan sintaks setwd dshiny. Nah, kemudian untuk menyimpan file, selanjutnya ada simpan file yaitu dengan format CSV dengan sintaks write.csv dalam kurung data file sama dengan regresi CSV. Dan selanjutnya data dibaca kembali untuk dianalisis dalam aplikasi, yaitu dengan sintaks regresi read.csv dalam kurung regresi.csv. Baik, kemudian kita akan membuat untuk UI-nya, yang dimana UI ini adalah bagian untuk mengatur tampilan web baik input maupun output yang akan ditampilkan pada web aplikasi. Jadi yang pertama untuk UI itu kita akan mengundang terlebih dahulu package Shiny dengan menuliskan sintaks library Shiny. Kemudian kita masuk ke UI Fluid Page, di mana kita akan memisahkan satu persatu bagiannya dengan yang pertama yaitu title panel, di mana title panel ini digunakan untuk membuat judul panel atau web. Di dalam title panel ada sidebar layout dengan di dalam sidebar layout ada sidebar panel yang digunakan untuk membuat tata letak untuk memilih variabel dependen dan variabel independen. Jadi dalam sidebar panel terdapat select input, di mana select input ini diisikan dari label dari masing-masing variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Kemudian kita masuk ke dalam main panel, pada bagian main panel. Dalam main panel ini berisi 4 tab panel untuk membuat bagian dari output yang akan ditampilkan, yaitu ada output scatter plot, output ringkasan model, dan output data. Jadi tab panel ini yang akan muncul pada tampilan output webnya nanti, yaitu output scatter plot yang akan berbentuk plot, output ringkasan model yang itu akan membentuk ringkasan model dari regresif, dan output data akan berbentuk data yang dimuat dalam satu tabel. Selanjutnya masuk ke bagian server. Bagian ini diletakkan di bawah UI. Pada bagian ini akan dibuat fungsi dari server. Disinilah tempat di mana data akan dianalisis dan diproses, lalu hasilnya akan ditampilkan atau diplotkan pada bagian main panel UI yang telah dijelaskan sebelumnya. Sintaks pertama yaitu sintaks server function input output, yaitu merupakan fungsi logikanya. Kemudian ada sintaks output regresi, yaitu output summary render print, di mana sintaks ini berfungsi untuk menghasilkan objek yang akan ditampilkan. Sesuai namanya, yakni render, akan menjalankan ulang kode untuk menghasilkan atau memunculkan objek atau output yang dalam hal ini dinamai dengan ringkasan model.
Nah, dalam ringkasan model ini dia ada nilai-nilai keterangan-keterangan nilai yang mana ada nilai koefisien yang terdiri dari intercept dan variabel independen. Kemudian sintaks untuk output data masih sama karena menggunakan argumen render. Jadi dalam sintaks ini dia akan memunculkan data dalam bentuk tabel. Yang dalam tabel tersebut dia ada pilihan untuk melihat atau daftar melihat variabel X maupun variabel Y. Selanjutnya yaitu output scatter plot. Pada sintaks ini masih sama, dia memunculkan visualisasi dari scatter plot itu sendiri, yang mana pada tampilannya pada scatter plot ini kami memberi judul namanya scatter plot, kemudian ada judul pada axis X juga yang merupakan variabel independen dan juga label pada axis Y yang merupakan variabel dependen, yang mana dia memiliki ukuran 19. Kemudian ada upline atau garis yang menjadi model hubungan antara variabel Y dan variabel X, itu kami beri warna merah. Kemudian untuk line slowest ini, sintaks ini merupakan sintaks pada garis yang berada di bawah dari garis model hubungan, yaitu variabel independen atau variabel X dan juga variabel dependen yaitu Y, yang kami beri warna biru dengan ukuran garisnya itu 400. Baiklah, untuk selanjutnya adalah model regresi, di mana pada model regresi ini terdapat pembagian untuk variabel dependen yang ditandai dengan Y dan variabel independen yang ditandai dengan X, sehingga menghasilkan scatter plot seperti yang ada pada gambar di samping. Untuk variabel dependen, variabelnya dapat diubah menjadi variabel X, sehingga untuk kedua variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen akan menjadi variabel X dan X. Sehingga untuk scatter plotnya pun menjadi berubah seperti pada gambar di samping. Baik, selanjutnya kita masuk pada ringkasan model atau model summary. Pada output ini menampilkan ringkasan hasil regresi di mana terdiri dari yang pertama ada nilai residual. Nilai ini merupakan selisih antara nilai duga atau predicted value dengan nilai pengamatan sebenarnya. Kemudian yang kedua ada koefisien, digunakan dalam persamaan regresi untuk memperkirakan nilai parameter yang tidak diketahui menggunakan parameter yang diketahui. Selanjutnya ada residual standard error, merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai seberapa cocok model regresi linear dengan data. Kemudian ada multiple R-squared, merupakan proporsi varians dalam variabel respon dari model regresi yang dapat dijelaskan oleh variabel prediktor. Nilai ini berkisar dari 0 sampai 1. Kemudian ada adjusted R-squared, merupakan versi modifikasi dari R-squared yang telah disesuaikan dengan jumlah prediktor dalam model. Kemudian yang terakhir ada F-statistik, atau juga dikenal sebagai nilai F, digunakan dalam analisis regresi untuk mengidentifikasi rata-rata antara dua variabel berbeda secara signifikan atau tidak. Kemudian juga ada nilai p-value. Baik, kemudian kita masuk pada output data. Di sini data disajikan dalam bentuk tabel yang terdiri dari dua variabel X dan Y. Kemudian terbagi menjadi beberapa halaman. Di sini halaman pertama, kemudian halaman kedua, halaman ketiga, lalu halaman keempat, halaman kelima, halaman keenam, halaman ketujuh, halaman kedelapan,
halaman ke-9, dan terakhir halaman ke-10. Sekian dari kelompok kami, sekiranya dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.